Jadi gini Tat, Wis. Besti ya. Gak apa-apa. Gak apa, nyantai aja nanti kalau. Gak apa-apa, santai aja Setio. Gak apa-apa ya Ustaz. Gak apa-apa dong. kan saya mau nanya soal jodoh ini Tat. Banyak yang bilang biasanya jodoh kita itu adalah cerminan kita. Tapi jika si cowok pernah punya latar belakang yang kurang baik, terus mendapatkan wanita yang baik-baik, yang mungkin lempeng-lempeng aja, apakah itu adil buat perempuannya atau sebaliknya? Karena kan itu tidak mencerminkan yang orang bilang tadi Ustadz. Nah, yang kedua ya Ustadz, Iya bro. Iya, Ya. iya. boleh ya? Lanjut. Ya, Boleh Ustaz? boleh. Boleh. Nah, yang kedua Silakan. gini Ustadz, menikah itu kan ibadah ya Ustadz. Selain menikah tujuannya buat ibadah dan melengkapkan separuh agama kita, Allah kan menjanjikan ketika menikah akan membuka pintu rezeki. Tapi kenapa Ustadz? Banyak kasus perceraian itu masalah ekonomi. Dan masalah ekonomi ini ada di nomor 2 dari banyaknya alasan perceraian. Jadi mohon penjelasannya Ustadz agar saya kelak entar memiliki pasangan hidup atau menikah lebih paham dan lebih mengerti buat gimana menyikapinya. Jodoh itu adalah cermin ataupun pelengkap dalam hidup kita. Jadi kayak yang melengkapi kita, yang mensupport kita, yang mengerti kita. Kan ada istilah sakinah. Sakinah itu adalah ketika kita ngerasa tenang tanpa paksaan. Mawaddah itu ketika kita ngerasa dicintai. Rahmah itu ketika kita ngerasa dimaafin. Jadi dia toleran sama kita. Kalau kita salah, dia oke, nggak apa-apa. Nanti dikasih kesempatan, dinasehatin. Itu namanya rahmah. Jadi kalau ada 3 hal ini, insya Allah itu jodoh kita tuh. Kita tenang tanpa paksaan, kita merasa dicintai, diperhatikan, terutama buat cewek nih. Ketiga, dia tuh rahmah banget. Dia tuh kayak pengampun banget gitu. Kalau ada apa-apa dia maafin, dia ampunin, dia tolerir, dia nggak langsung menghukum atau marah-marah. Itulah jodoh. Tapi kenapa ya ada orang yang nemu pasangan justru nggak jadi cerminan, nggak jadi pelengkap bagi dia. Berarti itu bukan jodohnya, tapi itu ujiannya. Berarti itu ujiannya. Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad 2 kali diuji dalam perjodohan. Menikah yang pertama suaminya meninggal, menikah yang kedua bercerai. Apakah itu jodohnya Khadijah? Bukan. Kedua laki-laki itu adalah ujian bagi Khadijah. Yang satu ujian karena kehilangan, yang satu lagi ujian karena kekecewaan. Tapi dengan ujian-ujian itu tadi kita jawab bisa taisir, bisa tarbiyah, bisa taubah, bisa apa satu lagi? Takhfif. Maka Khadijah belajar banyak hal. Khadijah mendapatkan banyak hikmah sampai kemudian Khadijah ada di level yang pantas untuk Nabi Muhammad SAW bertemulah dengan jodohnya yaitu Rasulullah SAW. Jadi ada yang langsung ketemu jodohnya, ada yang diuji dulu dengan pernikahan yang gagal atau hampir menikah nggak jadi dan seterusnya. Semua itu adalah ya tadi jalan-jalan takdir. Ada yang langsung pas banget, happy banget. Tapi mungkin nanti diujinya dengan yang lain, diuji dengan mertua, diuji dengan anak. Ya ada aja. Karena kalau Allah ngasih kesulitan, karena pengen Allah kasih kemudahan. Ya kita tinggal minta, ya Allah jangan engkau berikan saya ujian yang saya tidak mampu memikulnya. Ya Allah jangan berikan saya ujian yang berat. Ya Allah kalau perlu berikan saya anugerah-anugerah saja. Walaupun Allah maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi Tio, emang kayak gitu, ada yang memang langsung ketemu cermin, ketemu pelengkap dirinya, ada yang ngelewatin jalur takdir tadi. Yang kedua, katanya nikah itu membuka pintu rezeki. Kenapa ya banyak yang cerai karena ekonomi? Nabi itu pernah bilang, hampir-hampir kefakiran mendekatkan orang kepada kekufuran. Sampai ke Indonesia kalimatnya berubah. Kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran. Sejak kapan hadisnya jadi kemiskinan? Islam tidak mempermasalahkan kaya miskin. Islam mempermasalahkan cukup dan fakir. Cukup itu artinya qanaah, muqni',
sedangkan fakir itu selalu ngerasa kurang. Jadi kadang orang udah kaya pun masih tetap fakir. Dia udah berkecukupan, dia udah mapan, dia udah punya penghasilan yang luar biasa, tapi selalu ngerasa kurang. Kenapa? Dia comparing dirinya sama orang lain yang lebih mungkin secara angka. Sehingga tetap aja ngerasa fakir. Jadi yang sering menyebabkan orang gak nyaman dalam hidupnya itu bukan kemiskinan. Bukan faktor ekonomi, faktor kefakiran. Kalau dia orangnya qanaah, kalau dia orangnya mukni', insya Allah dia akan bertahan. Tapi kalau orangnya tidak mukni', tidak qanaah, tidak bisa menerima, dia selalu menuntut lebih, apalagi kalau dia udah compare dengan yang lain, itu si fulan. Kadang-kadang ada orang yang dikasih nafkah sama suaminya UMR, dia mukni', alhamdulillah. Ada yang dikasih 10 kali lipatnya, 35 juta, masih ngerasa kok cuma segini ya bulanan aku 35. Kenapa? Karena dia ngebandinginnya sama yang 50, yang 100, artis. Ada yang pernikahannya sederhana aja, cuman kayak makan-makan kecil gitu, dia udah bahagia. Ada yang pernikahannya tuh udah nyewa gedung segala macam, gak bahagia. Kenapa? Kurang besar angkanya kayak artis yang sekian miliar misalnya. Ini bukan tentang masalah angka ekonomi finansial, ini masalah ridho atau enggak ridho, qanaah atau enggak qanaah. Sehingga orang yang selalu merasa kurang ini dalam Islam disebut dengan fakir. Sedangkan orang yang hartanya pas-pasan disebut dengan miskin. Kadangkala orang miskin itu justru lebih bahagia. Kenapa? Dia selalu ridho, dia berkenan dengan apa yang dia dapatkan. Walaupun bukan berarti dia berhenti ikhtiar, tetap ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi dapat berapa hari ini dia terima. Atau dia udah mengusahakan sekian tapi malah rugi, dapatnya cuma setengah, dia terima. Itu namanya orang yang qanaah, orang yang ridho. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man radhiya biqalilin minar rizqi, radhiyallahu minhu biqalilin minal amal." Siapa yang ridho dengan rezeki yang sedikit, Allah juga akan ridho kepada dia dengan amal yang sedikit. Saya tahu diri lah, kalau amal saya itu sedikit pas-pasan. Jadi saya kalau dikasih Allah ya saya ridho, berapapun yang Allah kasih saya ridho. Atau diambil dari saya ridho. Ya terserah Allah aja lah. Dikasih banyak bersyukur, dikasih yang menurut kita kurang ya sabar, tetap ridho. Ridho itu antara dua aja, antara syukur sabar, namanya dua-duanya ridho. Jadi itu Tio, bukan tentang ekonomi menurut saya, tapi tentang perasaan mau ridhokah, mau qanaahkah, atau mau merasa fakir, selalu ngerasa kurang.